Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini diskors dan akan dilanjutkan kembali pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ada 9 orang dari Komisi 3 DPR yang sudah memberikan pendapatnya terkait dengan kasus yang saat ini tengah ditangani KPK atau kasus-kasus yang masuk informasinya kepada KPK. Untuk lebih lengkapnya kita bergabung dengan Rivana Pratiwi di DPR. Rivana. Ya, Putri dan juga pemirsa, saat ini memang betul sekali sudah masuk ke sesi masa istirahat dan kembali akan dilanjutkan pada pukul 2 siang nanti. Dan saat ini rekan-rekan wartawan sudah menunggu Ketua KPK beserta dengan pimpinan KPK lainnya untuk mungkin mengajukan pertanyaan terkait dengan kasus-kasus hukum yang sudah ditangani oleh KPK. Dan saya akan memberikan review sedikit atas tadi sejumlah pertanyaan yang sudah diajukan oleh anggota Komisi 3 kepada pimpinan KPK. Tadi dari fraksi PDI Perjuangan, Sayyid Muhammad Mauladi mengatakan bahwa penegakan hukum di KPK ini belum adil dan bahkan zolim. Di Aceh Utara, Bupati dan Wakil Bupati melakukan korupsi dari Silva APBD. Apakah mereka ditindak oleh kejaksaan dan apakah kasus korupsi 220 miliar ini menjadi fokus dari KPK? Sementara saat ini Ketua KPK dan juga pimpinan KPK lainnya sedang akan meninggalkan ruang rapat Komisi 3 untuk makan siang dan juga sholat. Dan tadi juga dari anggota Komisi 3 mengatakan bahwa dan saat ini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Abraham Samad terkait dengan sejumlah kasus. Ya, Bang Samad, ini tadi ada desakan soal kasus pajak juga, itu sebetulnya yang sudah diketahui oleh KPK ini seperti apa ya? Yang kasus pajak yang mana itu? Yang Pak Fuad Bawazir itu, keluarga Pak SBY kan mengatakan bahwa 6 tahun yang lalu sudah menyelamatkan Pak Fuad Bawazir. Sebetulnya 6 tahun yang lalu memang KPK sudah pernah menyidik kasus ini atau ada laporan soal kasusnya siapa? Fuad? Iya. Tadi Pak Abdullah penasehat sudah menyampaikan ke saya ada sedikit ada sedikit permasalahan memang pada waktu itu, tapi biarkanlah Pak Abdullah yang menyampaikan karena pada saat itu kepemimpinan di masa lalu. Jadi sebentar dengarkan penjelasan resmi Pak Abdullah Mahfuad tentang Fuad Bawazir. Tapi kalau pernyataan Presiden sendiri yang mengatakan bahwa dia sudah pernah menyelamatkan Pak Fuad 6 tahun yang lalu, apakah ini menurut KPK ada intervensi hukum di sini yang Anda lihat? Saya nggak tahu persis, tapi sebentar dengar penjelasannya Pak Abdullah karena Pak Abdullah yang bicara langsung lewat telepon masalah Fuad Bawazir itu. Karena Pak Abdullah kan sudah menjalani masa 3 periode, ya. Jadi kasus Fuad itu di masa periode pertama. Kebetulan Pak Abdullah sendiri memang yang berbicara dengan Pak Sudi Silalahi mungkin mengenai Pak Fuad itu. Pak, tadi soal kasus Senturi tadi kan sudah ditanyakan berkali-kali oleh beberapa anggota Komisi 3 soal kasus Senturi ini, kenapa hanya menetapkan 2 orang tersangka, FCS dan juga Budi Mulya BM. Kenapa Wakil Presiden ini, mantan Gubernur Bank Indonesia ini belum juga diperiksa oleh KPK ini? Kenapa ini? Kan baru kan, sama ketika Hambalang, Deddy Kusnindar itu ditetapkan sebagai tersangka itu kan membutuhkan waktu sekitar hampir 6 bulan baru sampai ke menterinya. Jadi sabar-sabarlah menunggu. Pak, tadi kan beberapa anggota dewan hanya 2 tersangka setahun ini, Pak, ya, tahun ini targetnya. Nggak ada target-target lah. Pak, tadi kan anggota dewan menyampaikan beberapa laporan terkait kasus korupsi lain dan mempertanyakan apakah memang KPK ini tebang pilih gitu dalam menangani kasus. Gimana KPK merespon ini, Pak? Sebenarnya bukan tebang pilih, tapi skala prioritas. Jadi ada skala prioritas yang harus diletakkan. Kenapa kita harus meletakkan skala prioritas dalam penanganan perkara? Karena jumlah penyidik KPK itu sedikit. Jadi harus ada skala prioritas. Skala prioritas itu sebenarnya tidak bisa diterjemahkan sebagai tebang pilih gitu loh. Ada skala prioritas. Skala prioritas apa itu? Itu tadi grand corruption dengan kasus-kasus yang masuk dalam kategori national interest kita gitu. Daging itu kan termasuk dalam kasus national interest kita, ketahanan pangan gitu loh. Tapi apakah artinya kasus-kasus yang diungkap barusan itu tidak akan ditindaklanjuti, Pak? Pak Mentan kapan dipanggil, Pak? Pak Mentan kapan dipanggil, Pak?
Ya Putri, demikian sementara yang dapat kami laporkan dari gedung MPR DPR. Rapat dengar pendapat akan kembali dilanjutkan pada pukul 2 siang nanti. Putri? Rifana Pratawi melaporkan langsung.